Alat ini adalah alat untuk mendeteksi indikator dari aki. Misalnya aki ini masih bagus atau enggak. Dari sini misalnya sekarang ini negatifnya, kita masuk ke negatifnya aki. Ini agak licin nih pencetannya. Jadi nanti ini aslinya dia nggak ada jepitan aki ya, seperti ini kabel aja. Jadi kabel hitam untuk negatifnya aki, kabel merah untuk positifnya aki. Nah, jadi kalau aki penuh, dia di sini ada 4 lampu yang nyala. Lampu biru ini nyala, keempat ini nyala. Tapi kalau melebihi dari 12 volt, misal 13 volt, lampu ini akan nyala. Jadi lampu ini fungsinya untuk menjaga supaya tegangan aki tetap pada 13 volt. Biasa aki itu fullnya itu kalau penuh 13,7. Jadi dia jaga di 13 volt aja udah oke untuk standby-nya. Jadi kita langsung aja ke peragaan. Oh iya, sebelumnya kita kasih tahu ini lampu di sini bisa diatur melalui trim pot. Misalnya ini adalah power supply mini. Jadi kita langsung colokkan kita sambungkan saja ke sini ya. Nah, saya nyalakan power supply mininya. Nah, di 13 volt semua lampu nyala. Ya, berarti ini udah maksimal. Kalau ini lampu nyala berarti chargernya langsung berhenti, udah nggak ngecas lagi. Misal kalau dipasang ke charger aki, chargernya udah nggak ngecas, tapi dia jaga supaya tegangannya nggak turun dari 13. Jadi dia tetap di 13,1, 13,2 atau 13,3. Jadi selalu di sini. Jadi fungsi alat ini supaya menjaga jangan sampai akinya turun atau drop gitu. Nah, ini biasanya untuk yang aki yang standby kayak buat nyalain apa ya, biasa kalau aki untuk itu apa sih, tempat piara walet, sarang walet itu, budidaya walet. Jadi dia pakai aki buat nyalain suara buat menarik itu waletnya datang. Oke, kita lanjut aja langsung biar cepat. Oke, kita ganti. Ini power supply-nya saya matikan dulu. Kita langsung ke baterai, ke akinya. Nah, misalnya sekarang kita pakai ini multimeter, voltmeter. Voltmeter kita pasang ke sini, positif ke positif, negatif ke negatif. Jadi di sini voltmeternya menunjukkan 13,3 ya, 13,3. Misalkan kita pakai baterainya sampai di bawah 13, jadi otomatis nanti ini akan mengecas. Jadi seperti ini. Ini kan charger aki. Ini saya langsung colok ke sini karena saya malas bikin colokannya lagi, coknya lagi. Jadi saya langsung begini aja. Jadi ini seperti ini. Ini dia saklar. Ini sebenarnya saklar. Jadi fungsi ini saya buat trafo, ngukur trafo ya itunya apa sih, ohmnya berapa ohm. Jadi bisa tahu ini golongan primer atau golongan sekunder. Jadi saya pakai ini karena saya nggak ada colokan, mau bikin coknya lagi malas. Kita langsung coba aja tes. Ini ya seperti ini, dia seperti saklar. Kalau ini saya nyambungkan, dia akan nyala. Coba bisa putar dikit. Ini kok lampunya agak kadang nyala kadang enggak ini lampunya. Bentar, sedikit. Nah, jadi ini kan saklarnya tuh seperti ini dia. Fungsinya dia supaya misalnya kita lepas, nah kalau ini lepas kan charger akinya mati tuh.
Nah kalau nyala, dia charger akinya nyala tuh. Jadi charger aki di sini nyala, kalau posisinya nyala. Nah, seperti ini. Oke. Ini lampunya saya matikan aja biar nanti bisa tahu seperti apa. Saya cabut dulu deh. Mungkin ini tadi sambungannya kurang pas, jadi nggak nyala. Lampunya saya lepas. Oke, kita langsung chargernya ke sini. Ini charger. Merah ke merah, positif ke negatif ke negatif. Ini saya belum colok ke listrik ya. Nah nanti ininya, waduh, berarti saya harus geser dulu dah. Jepitnya ke sini aja. Ini kasih tak tekan dah biar di bawah nggak ada apa konsep. Nah ini begini, kita yang ini kita sambungkan ke sini. Jadi yang saklar yang tadi ini yang saya sambungkan nyala itu, kita sambungkan ke sini saklar ini. Ingat sebelum pasang saklar ini listrik yang PLN-nya dicabut dulu ya. Jadi ini saklar ini bisa pakai, oh ya saya jelaskan dulu. Saklar ini bisa diambil dari langsung PLN, misalnya ini kan. Jadi langsung ke PLN-nya disambungkan ke saklar sini. Jadi diputus misalnya, anggap aja ini karena saya nggak mau lepas kabel ini, jadi saya langsung colok ke sini biar saklarnya dari sini. Kalau misalnya yang agan-agan buat pasang nanti nggak usah ikutin saya, ini terlalu ribet. Jadi misalnya colokan ini kan, colokan ini langsung dibelah, diambil satu kabelnya, diputus dua. Nanti udah satu kabel ini diputus kan, jadi tadinya kan gini, jadi putus kan. Nah putus nanti langsung sambungkan ke sini. Bisa dari sini, bisa langsung 220 volt, bisa juga dari akinya, misalnya dari ini. Nah dari aki ini yang satu dipasang ke sini yang negatif, yang satu lagi diputus, udah putus yang ada capitan ini pasang ke sini, terus yang ini misalnya kan diputus nih ya, ini putus, yang satu masuk sini, yang putusan yang kedua ini masuk ke sini juga bisa. Jadi dia bisa ambil dari 12 voltnya atau diputus kabel yang 220 voltnya. Oke, kalau saya yang ini diputus di 220 volt. Saya pakai ini supaya saya nggak potong kabel ini. Jadi saya langsung pakai saklarnya di sini. Jadi sama aja seperti saya di sini dipotong dikasih saklar. Oke, sekarang ini kita pasang lagi voltmeternya supaya ketahuan. Nah ini kan dia 13,2 kan, 13,2 ini dipasang dulu ke sini. Ingat pas dipasang saklar ini kabel 220 voltnya dicabut ya. Kalau mau pasang saklar ya di 220 voltnya. Kalau mau di line outnya misalnya di 16 voltnya, cas aki kan biasa 16 volt atau 18 volt udah cukup kan. Nah bisa diputus dari capitan akinya. Nah ini udah selesai, kita tinggal colok ke listrik ini. Saya langsung colok ke listrik. Nah, jadi dia bunyinya seperti ini. Ini hati-hati jangan dipegang, bawahnya bisa ada listrik soalnya ini 220. Nah jadi dia di sini dia udah mulai pertahankan di 13,4. Ini kan 13,4, dia selalu begini terus, jadi dia nggak naik nggak turun. Jadi dipertahankan di 13,2 atau 13,4, atau ya naik juga 13,5 lah. Jadi dia nggak mungkin naik sampai 14 volt, jadi akinya aman, nggak overcharge. Nah anggap aja sekarang akinya sekarang kan masih stabil, masih di 13 volt. Kita pakai di inverter. Kalau pakai inverter kan otomatis listriknya berkurang, akinya berkurang dong. Ini colokannya terlalu banyak, saya mau colok kemana nih?
jepit aja di sini dah. Nah, anggap aja ini akinya ya. Akinya kan nggak ngecas nih. Ini kalau ngecas nanti dia naik turun ya. Ini nggak ngecas karena dia masih standby. Kalau ngecas nanti dia ininya bergerak nih. Jadi nggak harus pakai aki ini juga, pakai trafo juga bisa. Misalnya dari trafo ambil yang 18 volt atau 16 volt, nanti pasang dioda bridge, baru tambah kapasitor, baru keluar ke langsung ke aki. Nah, jadi nanti dicolokan di 220 trafonya dipotong, dipasang ke sini, atau di jepitan akinya dipasang ke sini. Jadi satu aja ya, misalnya ambil positifnya, ini dipotong, yang jepitan aki langsung ke sini, terus yang sisa yang tadi bekas potong masuk ke sini. Oke, jadi kita langsung coba yang sini. Oh, ininya lepas. Satu lagi di sini udah dimatiin belum? Oke, satu lagi jepitnya kemana ya? Ini sini aja. Nah, ini kita pas jepit ke sini. Oke, nah ini kan posisinya nggak ngecas nih ya. Kalau kita nyalain inverternya, nah inverternya kita nyalain, kita pakai misal pakai buat gerinda. Pasang gerindanya, bentar. Dia seharusnya ada buletannya kemana? Masih ini. Oh, oke. Ini sini ternyata buletannya. Oh, dia nggak bisa itu yang ngunci ya. Ini beda, dia seharusnya ada bulat-bulat, dia pas masuk ini jadi motornya miring. Oke, jadi kita coba mati, udah mati belum ya? Oke, soalnya kita kan pakai nanti dia bisa turun sampai sini kalau pakai buat gerinda. Kita nyalain dulu. Ini ngecas ya. Misalnya kita matiin. Nah, jadi ini mulai ngecas dia. Karena ini kurang dari 13 volt. Kalau 13 volt ini nyala dia. Ini, nah ini di sini udah mulai nyala. Ini udah berhenti nanti. Dia ngecasnya berhenti nih. Kalau udah sampai di 13 volt, dia nanti di sini otomatis berhenti ngecasnya. Oke, coba dilihat. Saya matiin gerindanya supaya apa sih? Nah, berhenti dia, berhenti ngecas ya. Jadi dia akan kedap-kedip, dia akan menyesuaikan tegangan di sini jangan sampai kurang dari 13 volt. Nah, sekarang inverternya saya cabut supaya kalau inverter biarpun nggak dinyalain lagi standby aja, dia makan listrik. Jadi tegangannya tetap akan disedot sama inverter. Nah,
Jadi aki ini tadi kan dia kedap-kedip terus agak panjang karena inverter ini nyedot listrik kan, dia tetap akan ngecas, tapi di sini ngecasnya nggak maksimal, dia jadi kayak apa sih, pulse ngecasnya pulse, dia akan kasih sedikit tegangannya, jadi sampai dia 13 volt. Nanti kalau turun dari 13 dikasih lagi listrik gitu, jadi dia standby begini terus gitu. Jadi dia tetap akan pertahankan di 13,4. Oh ya, tadi ada di video nggak sininya berapa volt pas lagi kita pakai aki. Coba lagi tes lagi deh, langsung nanti difokus juga ke sini ya. Kita nyalain lagi inverternya. Jadi ini pakai langsung colok ke inverter gerindanya. Begini aja. Pas kita masuk sini kelihatan nggak, ini di 13,4 ya. Kita coba nyalain inverter, turun nggak coba. Di sini 12 ya. 12, dia di sini mulai ngecas. Ininya juga lampunya. Oke, saya matikan dulu. Jadi pas saya matikan ini lampunya nyala karena di sini di 13,2. Karena kenapa ini masih nyala? Karena di sini ngecas. Kalau ngecas kan otomatis dia akinya masuk listriknya. Jadi di sini kalau di sini masih ngecas, dia ada indikator naik turun ini lampunya. Nanti sampai dia udah penuh sekitar 13 volt, kalau dia didetek sampai 13 volt di sini pas ya, di sini dia akan standby sampai ini berhenti. Nanti dia udah ngerasa cukup, akinya udah penuh, dia akan berhenti ngecas. Nah, ini udah berhenti ngecas dia. Jadi dia tetap menjaga ini, indikator ini tetap menjaga supaya akinya dideteksi di 13 volt, jangan turun dari itu. Kalau dia turun nanti dia ini otomatis akan ngecas, dia akan nyalakan ini saklarnya buat nyalain charger aki supaya bisa langsung ngecas lagi. Sekarang saya cabut. Nah, kalau saya cabut dia jadi agak kurang ya itunya, charging pulse-nya, karena ini standby yang seperti saya bilang tadi. Kalau waktu standby inverter tetap akan mengeluarkan listrik. Oke, nah seperti ini peraganya. Jadi kalau saklar boleh pakai langsung di 1220, misal kayak ini kan colokan listrik kan 220 dipotong, diambil satu kabel, digunting, nanti pas udah ini kan kabel digunting, nanti sambung ke sini. Nah, atau dicolokan akinya, charger akinya ini kan 220, keluarnya di sini 15 volt kan. Nah, ininya dipotong satu kabel, maksudnya potong satu kabel, nanti bekas potongan dua itu langsung masuk ke sini. Oke, itu aja. Terima kasih.